Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりましたマゼマゼポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜしながら、日本の面白いトレンドやニュースを紹介していきます。 Tetap bersama saya Aiman. Aku Yemi Malim. Dan Marisa. Yeay. Kita kembali lagi di Maze-maze. Kali ini kita akan ngomongin musim yang bentar lagi akan kita kita sambut. Guguru. Musim gugur. Gugur. Kebalik sama Google ya. Gugur. はい、秋に秋です。ついて話します。 Ngomong-ngomong Aki, aku tuh di antara semua nama, kalau summer apa sih? Natsu, Aki, Fuyu, sama Haru. Aku paling suka namanya Aki. 私も秋が一番好きです。 Kayak Aki tuh apa ya? Namanya bagus gitu, Aki. あ、名 Aki-aki. 前が好きってことですか？ Sama musimnya juga sih. あー、名前もその季節自体も好 Hmm. き。おー、いいですね。 Jadi Aki itu antara musim panas sama musim dingin. Jadi kalau teman-teman yang datang pas musim gugur itu, di antara musim itu bulan apa ya biasanya? だいたい10月から11月、まあ9月、10月、11月って言われ Oktober ました。 sampai Novemberan. でもやっぱ10月、11月ぐらいがそのイメージ通りの秋というか。 Kalau di brief secara apa ya, kihon tuh apa sih? Garis besar atau basicnya itu, kalau Aki itu di mana semua hutan atau semua pohon di Jepang itu berubah menjadi oranye. Merah. Ya, oranye atau merah. Makanya kalau kalian pernah melihat image kayak wah, pohonnya jadi oranye atau merah, itu tuh udah pasti di musim Guguru. gugur. Musim Aki. はい、そうですね。確かに日本の、景色が真っ赤、オレンジ色、黄色ってなってたら、それは秋です。素晴らしい季節です。 Nah, pertanyaannya, ngapain nih serunya kalau di musim Aki? Musim apa sih bahasa Indonesia? Gugur. はい。 Semi. Gugur. Oh, ya, guguru. Ngapain nih? 秋でやることですかね。うん秋で楽しいこと。やっぱりまずはその景色を見に行くことです。 Oh ya benar. Ya balik lagi. Paling seru memang kalau lagi Aki itu ya melihat apa ya sih? Pemandangan. Karena itu tuh yang nggak tahu, ini preferensi masing-masing lah. Kalau menurutku pemandangan paling bagus menurutku di Jepang itu adalah waktu musim gugur. Karena kalau musim sakura tuh pendek banget gitu loh. Bagus tapi pendek gitu loh. Kalau Aki itu kayak sepanjang bulan itu warnanya kayak gitu. しかも春より花粉が少ないです。 Oh, Oke. Jadi yang takut kafun dibandingin musim semi, di musim gugur itu jauh lebih sedikit. throwback. Kafun itu penyakit alergi bunga, serbuk bunga. Bisa dicari di masing-masing yang nggak tahu episode berapa, scroll aja ya. Ada satu episode kita ngobrolin tentang kafun. そうです。花粉がなくて景色がめちゃくちゃ綺麗っていう季節なので、遊びに行くのが、外で遊ぶのがすごい楽しい時期です。 Oh berarti paling serunya ke ini ya, ke gunung berarti ya kalau kayak gitu ya. もちろん山もいいし、公園とかでもなんかピクニックとか
めちゃくちゃいいです。Oh, piknik. 例えば、東京観光してる人とかだったら新宿御苑っていう新宿 Oh に iya benar. でっかい公園あるんですけど、そこで紅葉、そのもみじとかね、いろいろそういう景色を見ながらスタバとかなんかおにぎりでもいいし、なんか物買って食べてね、外で遊ぶっていうのが。Tapi Shinjuku Gyoen tuh yang bayar itu ya? Iya, 確かに。300 yen. でもいろいろね、公園 Tapi は koinnya gede いっぱ banget. いあります。Shinjuku Gyoen itu taman yang ada di pusat kota yang ada di Shinjuku. Kayak Central Park gitu ya? Iya, biasanya orang Indonesia suka ke sana untuk foto pre-wedding. Iya, prewed. iya. そうなんだ。あと代々木公園とかでもちょうどいいんじゃないですか。 Yoyogi Yoyogi Koen. Koen banyak orang aneh. Tapi gratis ya kalau nggak ada budget. そうです。しかも原宿と渋谷に近いから、 Iya, bener. めちゃくちゃ行きやすい。はい。 Dekat, dia di antara pertengahan dari Yoyogi sama Shibuya sama Harajuku, jadi gampang perginya. Itu apalagi aktivitasnya? あと他に山に行く高尾山とか。 Oh ya, promosi ini karena aduh Marisa sendiri itu tinggal di dekat そうです。 Gunung Gunung Takao. Takao. なんかバイトしてるんですけど。 Oh ya. そうです。 Ayo. 高尾山で。 Kalau Aki baito juga di sana. はいはい。秋が一番人が来るんで、なんかよくいます。 teman-teman. Kalau めちゃくちゃ綺麗 kali ですよ。 aja dengerin podcast ini terus waktu Aki ke Takaosang, ketemu Marisa, jangan lupa disapa ya. Gak usah aneh-aneh tapi sapa aja. そうです。いっぱいね、お団子とか、なんかね、いろいろ食べながら山の景色見るのも最高で、しかも東京一望できるから、なんか東京の景色を上から見るって感じです。 Jadi di sana tuh kalian bisa menikmati alam sambil bisa ngelihat Tokyo dari atas. Gitu. はい。 Sambil gunung makan paling dekat ya? dango. そうです。 Iya, sambil makan dango. はい、そうです。都内にあるから結構行きやすいです。そうそうそう。あとは、関東以外だと京都のお寺とか見ながら、もうすごい合うんですよね。京都の景色と。確かに。もみじとかが。 Selain itu juga kalian bisa juga pergi ke Kyoto untuk visit tera-tera untuk datang mengunjungi temple. Apa sih bahasa Indonesianya? Kuil. Karena atmosfer kuil dikombinasikan dengan pohon yang warna merah-merah, kuning-kuning, oren-oren tuh memang udah bagus banget sih. Ini mungkin ini ya. Mungkin orang-orang bingung gitu. Kenapa kalau di Jepang tuh harus ke kuil? Karena teman-teman, biasanya tempat yang bagus itu adanya di dekat kuil. そうです。ね、昔の中心といえばお寺だったので、みんなが、ね、大切にしてきたところだから、そういう宗教的にみんな行ってるってわけではなくて、やっぱり大事なところ、みんなの町の中心というか、大切にされてきたところなので、ぜひぜひ行ってください。清水寺、一番有名なのは清水寺とかじゃないですか。 Ya itu teman-teman, mungkin kalau bertanya-tanya kenapa di daerah sekitar tempat kuil itu kenapa bagus, itu memang sangat dijaga sama orang Jepang sendiri, bukan semata-mata karena agama atau kepercayaan doang, tapi memang bagi orang Jepang itu adalah tempat yang perlu dijaga. Makanya biasanya kalau ke kuil itu, meskipun kalian ya itu kan urusan kalian, tergantung kepercayaan kalian, tapi buat di visit itu kuil itu menarik sih. Pohon-pohon sakura biasanya juga paling banyak di tempat kuil. そうです。 Pohon-pohon yang nanti waktu Aki gugur itu yang bagus-bagus juga biasanya ada di kuil. Dango-dango yang enak juga ada di kuil. もう本当に日本、トラディショナルな日本を探してたら、お寺とかが多いですね。
semua yang berhubungan dengan tradisional, bukan makanan, budaya dan lain-lain, itu tuh biasanya berpusat di kuil teman-teman. Itu. Apalagi nih? Yemi mah sang sendiri. Kalau nggak salah tuh di bulan-bulannya musim gugur ada satu festival. Aku lupa namanya, tapi kalau nggak salah image-nya itu tuh ada bani, ada kelinci yang di atas bulan sambil pukul-pukul mochi. Itu apa ya namanya? 月見って言うんですけど、それは、月が綺麗って言われてて、やっぱり月満月ってわかりますか？そうそう。 Full moon. そうですそうです。 Apa ya Full full Moon Festival ya? そういうことです。 Full moon tuh apa ya bahasanya? Bulan Bulan penuh? Bukan bulan penuh. bulan Sabit bukan sabit. bulan Pokoknya bulan もう yang 一番まん丸い。 yang kelihatan bulat itu ya benar. gerhana. Bukan. Kalau kelihatan pas ketutupan. Gitu. Nah, biasanya kalau musim itu tuh suka balik lagi. Banyak makanan. そうです。 Kolaborasi burger yang ada telurnya. Terus kadang-kadang suka ada jualan dango gitu ya. マックとか行くと月見バーガーっていうのがその時期にあって、卵焼きあるじゃないですか。あれってお月様みたいだから、それが入ってるから確か月見バーガーって言ってると思います。 Orang Jepang panggil bulan tuh tsukisama. お月様。 Tsukisama. Kisah Tuhan bulan. Tapi susah ya kalau karena konsep ketuhanan sendiri sama orang Jepang kan juga beda, makanya apakah Menghormati sama, kali. apakah sama itu tuh Tuhan itu kan juga ya itu budaya doang sih sebenarnya. Ngomongin budaya. Marisa mau Skipin nanya. aja teman-teman. Mau nanya. Hai. Pernah dengar katanya orang Jepang itu kalau bilang misalnya lagi berduaan, Tsuki ga kirei desu ne. Bulannya cantik ya. Itu artinya aishiteru. Bener gak? あれはね、有名な文学のね、文学的な一言なんですけれども、有名ですけど、日本人でそれを使って告白する人はなかなかいないと思います。Oke. Udah dasai kali ya. ちょっとね、Cringe. なんかそうそうそう。なんか Udah kuno kali ya, kuno. Jadi itu literature gitu ya? そうです。夏目漱石だよね。iya. はい。っていう作家さんがいて、その人がお話の中で愛してるみたいな意味のところで月が綺麗ですねって書いたから、それが結構広まって有名になりました。Oh jadi belum tentu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada apa tadi orang Jepang kalau bilang bulannya bagus itu belum tentu pengen kohaku. Apa itu kohaku? Nembak. そうです。 Mungkin dulu kali ya, dulu banget kali ya. いやもう本当に多分その夏目漱石が物語で書いたから、そういう意味合いで文学的な意味で。 Jadi itu hanya di dunianya si Natsumi Soseki yang Natsume Soseki, penulis literature Jepang. Yang gara-gara dia nulis itu jadi kesebar. Cuman ya orang Jepang nggak pakai. Tapi ya tahu gitu. Iya. Iya. Kalau cowok yang bilang gitu gimana? Kalau tiba-tiba orang lagi deket nih, terus si cowok itu bilang kayak gitu, tapi belum jadian ya. Kamu sendiri ketika habis mendengar kayak gitu tuh gimana? もしそれがちゃんと愛してる的な意味合いで言われたら、なんかちょっと寒気するなって思いますね。ちょっとなんかちょっとこの人とは付き合いたくないかって思う。 Kalau Marisa sendiri malah gitu. Gak mau pacaran sama dia gitu. インドネシアの人は結構ポエム好きだと思うんですけど、日本の方はガチで
生活の会話の中でポエム言われたらってなるのでそうです。ちょっとあんま言わない方がなんだろう、こうカルチャーショックがなくスムーズに会話できますよ。Ya meskipun ada puisi-puisi juga di Jepang, cuman kalau dalam kehidupan sehari-hari tiba-tiba ngasih puisi, katanya orang Jepang malah gimana gitu. モテたい人はやめてください。 Kalau pengen terkenal jangan kayak gitu. Kok terkenal? pengen pacaran sama orang Jepang. Ngegebet. Gebet. Gebet. まあ結構それちゃったけど話が。 Kalau itu tuh はいはい。 itu kayak festival atau apa? Yang tadi balik lagi, yang apa sih Tsukimi? なんかなんて言うんですかね、祝うようなイベントで、その月見っていう日にお月様にいるうさぎかななんかいる、なんかそのためになんか例えばお餅っていうかお団子をお供えするんですね。お供えってなんて言うんですか？お供えっていうのは神様のために置いとく。 Persembahan. ああ、そうですそうです。 Persembahan, oke. Sesajen. Ya persembahan, sesajen tuh kayaknya klinik banget gitu. Persembahan aja sih. Ya sama ya, aja lah persembahan. sebenarnya. お団子とかをお供え物として置きます。 Jadi di bulan di acara di tanggalan si apa namanya Tsukimi itu orang Jepang itu biasanya menaruh mochi untuk dipersembahkan ke dua kelinci yang ada di bulan. なんだっけ、私も忘れちゃったんですけど、うさぎかな、なんかそれかお月様、それとも月に住んでる神様。 Kayaknya sih usagi sih. Kayaknya usagi. すいません、ちょっと日本人なのに忘れています。そんな感じです。 Ya itulah. Memang kalau kita lagi musim yang memang berhubungan dengan apa, keskinya bagus atau kesiki, aduh, pemandangan yang bagus dan lain-lain, itu biasanya banyaknya di Otera. Di kuil. Efek terlalu lama di Jepang bahasa Indonesianya nyampur. Di kuil, di mana kamu bisa makan di sana, sambil makan bisa lihat mungkin ada festival juga, apalagi di musim gugur udah pasti di daerah sekitar pohon-pohon yang di kuil itu jadi cantik gitu, warnanya oranye dan merah gitu. Itu ya, itu dia teman-teman rekomendasi kita kalau kalian datangnya pas musim gugur tuh ngapain. Jangan lupa juga buat follow. Terima kasih dulu ya, terima kasih yang udah dengerin masing-masing episode kali ini. Jangan lupa juga buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena di sana kita biasanya berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan tentunya tentang podcast ini juga. 本日のまぜまぜポッドキャストは以上でした。まあ今日はね、秋についていろいろお話ししましたが、よろしければね、日本に来た際には秋に山とかいろいろ紅葉を見てみてください。あとナイトイン東京のインスタグラムとかぜひぜひチェックしてください。 Dan tentunya teman-teman juga bisa langsung kunjungi di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana blog yang gue tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast Night in Tokyo, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekian dulu buat episode Maze-Maze kali ini teman-teman. Terima kasih ya udah selalu setia dengerin Maze-Maze. Kita bertiga ngomongin gak jelas ini. Semoga bisa jadi referensi juga buat kalian yang belajar bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Ya pokoknya terima kasih yang udah tetap dengerin Maze-Maze. Sekian buat episode kali ini dari kita teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di episode Maze-Maze selanjutnya.
Bye bye. Bye bye. バイバイ。おまた聞いてね。またおやすみなさい。